Dia mengambil barangnya orang, tidak punya malu. Dia ganti pasangan ke sana ke sini, tidak punya kesetiaan pada pasangannya, mulutnya diumbar. Dia bukan orang yang wajar karena tidak punya sila. Sila artinya wajar. Arti letterlek sila. Arti urean adalah etika, perilaku yang baik. Nah, jadi tidak cukup ya Bante, hanya sila yang pasif saja tidak cukup. Saya ingin memberikan contoh. Dia seorang suami, tidak membunuh, tidak menyakiti. Ekstrem lagi. Apa Bante ekstremnya? Jajah. Wah, hebat dia. Dia tidak mencuri, tidak ngapusi, wah, jujur betul. Tidak pernah mencuri mengambil. Setia kepada istrinya, tidak berbohong, tidak merokok, tidak minum minuman keras. Bagus, tapi tidak bekerja. Tidak minuman keras, tidak rokok, tidak kopi. Mungkin dia merasa karena dia tidak bekerja, jadi tidak merokok, tidak kopi, tidak berbohong, tidak selingkuh karena tidak punya uang untuk selingkuh, tidak mencuri, tidak menyakiti, tidak membunuh, tetapi tidak bekerja. Dia mempunyai istri, dia mempunyai tanggung jawab anak-anak. Jadi tidak lengkap Bante, tidak wajar. Kepala rumah tangga, pria seperti itu, suami bapak seperti itu, tidak wajar. Tetapi kalau dia sudah bekerja Bante, bagus. Dia punya pakati sila, dia punya panyati sila, dia punya sila yang pasif, warita sila, dia punya sila yang aktif, carita sila. Bekerja dengan sungguh-sungguh, semua hasilnya untuk anaknya, untuk istrinya. Maksimal, tetapi masih kurang Bante. Nah, kalau dia bekerja bersungguh-sungguh masih kurang, itu namanya istri serakah. Ya kalau masih kurang, istrinya juga harus bekerja sama-sama. Ibu bapak dan saudara, inilah sila secara lengkap. Jadi kalau saudara hanya pernah mendengar sila-sila, kita harus memegang sila, etika, moralitas. Inilah sila. Sila yang alami, tapi ada sila yang dibuat. Sila yang pasif, sila yang aktif. Semuanya penting, sangat penting. Ada orang, umat Buddha, baik-baik, disiplin. Galak tapi disiplin, senang meditasi. Bante, pokoknya saya ini ingin jadi orang baik. Saya tidak mau pusing-pusing organisasi tetek bengek. Pokoknya saya ini umat Buddha, jadi orang baik, suka meditasi, udah. Saya mengatakan baik saudara, baik ibu. Tetapi orang baik sekalipun tidak jahat, sangat baik, suka meditasi, jujur, tidak jahat, bagus, baik. Kalau mau keluar negeri harus punya paspor. Tidak bisa mengatakan aku ini tidak mau repot-repot organisasi tetek bengek, pokoknya aku orang baik. Ya, orang baik kalau tidak punya paspor tidak bisa keluar negeri. Mempunyai paspor untuk keluar negeri, meskipun itu orang baik, adalah panyati sila. Sila yang dibuat. Nah kalau tidak punya paspor bagaimana? Bisa terjadi kekacauan. Saya pernah mengandaikan seorang yang mencapai kesucian di bawah Sakadagami, Sotapati, Sotapana, Sotapati, dia bisa orang biasa, tidak harus menjadi biku. Anggap saja dia sudah mencapai Sotapati, tingkat kesucian pertama. Dia bisa orang yang berkeluarga, punya suami, punya istri, punya anak. Saya mengatakan kepada ibu, kepada bapak ini, Pak, Bu, meskipun dia orang suci Sotapati, dia harus punya KTP. Kalau Sotapati orang suci tidak punya KTP di sini, nanti sulit. Anak-anaknya bagaimana nanti? Surat keterangan dan sebagainya. Punya KTP, punya akte lahir. Itu bukan ajaran agama, di kitab suci tidak ada. Umat beragama harus punya KTP, di kitab suci tidak ada.
Kalau pergi ke luar negeri harus punya paspor. Di kitab suci tidak ada. Lampu merah harus berhenti. Di kitab suci tidak ada. Tetapi bukan berarti boleh dilanggar. Karena itu adalah sila juga. Etika yang dibuat untuk ketertiban, keharmonian, kelancaran, ketentraman, keamanan. Kalau semuanya itu diabaikan, pokoknya aku orang baik. Nggak membunuh, nggak mencuri, jajah, nggak makan daging, nggak minum kopi, nggak merokok, tapi aku nggak mau punya paspor, nggak mau punya KTP, lampu merah nelunyur saja. Dia tidak lengkap, dia bukan orang yang wajar. Karena sila itu adalah pakati sila juga panyati sila. Saya akan melangkah sedikit lagi, Ibu Bapak dan Saudara. Sekarang Ibu Bapak dan Saudara, apa yang mendasari kita mengapa kita harus mengendalikan diri? Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak main perempuan, tidak berbohong. Apa toh? Dasar yang paling kuat sampai kita mau mengendalikan diri setengah mati seperti itu. Sementara umat Buddha mengatakan, ya Bante, kan karena kita mengerti hukum karma. Kalau kita membunuh kan nanti akibatnya jelek. Kemudian kalau saya mencuri, besok buah karmanya kan buruk. Kalau saya suka berbohong, besok akibat karmanya kan penderitaan. Anak-anak jangan rame sendiri ya. Benar Ibu Bapak dan Saudara. Keyakinan terhadap hukum karma mendasari perilaku kita, membuat kita kuat, kencang bisa mengendalikan diri. Benar, tetapi nah ini yang para mahasiswa mungkin bisa menangkap. Tetapi dasar untuk tidak berbuat jahat, dasar untuk mengendalikan diri mati-matian, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak menyakiti yang lain, karena kita yakin pada hukum karma, apa yang kita lakukan yang buruk besok berbuah penderitaan. Itu adalah dasar metafisika. Apa artinya metafisika, Bante? Susah dibuktikan secara sains. Kalau saya membunuh sekarang, besok kapan tidak, di mana tidak tahu. Besok saya akan menderita. Kalau saya mencuri, besok saya akan kebakaran, besok saya akan kecurian. Kalau saya selingkuh, besok saya akan dilahirkan sebagai itu loh, setengah pria, setengah wanita. Tidak bisa dibuktikan oleh sains, oleh ilmiah. Itu hanya keyakinan. Tetapi apakah dasar itu tidak boleh, Bante? Boleh. Tetapi sekarang saya ingin memberikan dasar yang lebih empiri. Dasar yang lebih real. Bukan hukum karma. Apa, Bante? Mengapa kita mau bersusah payah mengendalikan mulut kita, perbuatan kita, tidak selingkuh, tidak seleweng, tidak membunuh, tidak korupsi? Mengapa? Kalau bukan hukum karma, apa, Bante, dasarnya? Dasarnya adalah cinta kasih. Kalau suami cinta pada istrinya, dia tidak akan seleweng. Kalau suami cinta pada istrinya, dia tidak akan berzina. Kalau istri cinta pada suaminya, dia tidak akan selingkuh. Kalau anak-anak cinta pada orang tuanya, dia tidak akan nakal. Kalau orang tua cinta pada anak-anaknya, orang tua akan mengendalikan diri supaya anak-anaknya tidak mencontoh hal-hal yang buruk. Kalau rakyat Indonesia cinta pada bangsanya, dia akan mengendalikan diri. Dia akan berusaha untuk tidak berbuat yang buruk, yang menghancurkan bangsa dan negara ini. Kalau Samanera Biku cinta kepada Dhamma, cinta kepada Triratna, cinta kepada Sangga, dia tidak akan berperilaku yang buruk. Dia tidak akan menodai Sangga. Dia tidak akan menodai agama Buddha. Kalau dia tidak cinta, dia bisa melakukan apa saja. Kamu cinta sama istrimu? Oh, cinta banget, Bante. Lah kok selingkuh? Dulu.
Cintanya dulu waktu dikukuhkan di sini ini loh. Sekarang susah dijawab. Mustahil, saudara, tidak mungkin. Kalau dia mengatakan aku cinta pada suamiku, tapi dia punya teman gelap, tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Kalau Anda cinta pada lingkungan, jangan hancurkan lingkungan. Karena kalau lingkungan Anda hancurkan, lingkungan akan menghancurkan Anda. Gampangnya saja, got-got itu kalau Anda tidak cintai, barang-barang dibuang ke sana, sampah-sampah dibuang ke sana. Karena membuang ke tong sampah itu jauh, buang aja di got sana. Got tanggane kan, bukan got kita. Nanti kalau banjir, kita akan kebanjiran juga. Itu akibat. Kalau Anda cinta kepada lingkungan, Anda cinta kepada keluarga Anda tidak akan melakukan seperti itu. Tahun ini, Ibu Bapak dan Saudara, 100 tahun kebangkitan nasional, 20 Mei persis Waisak, 20 Mei. Apa yang dilakukan oleh kita dengan 100 tahun kebangkitan nasional? Oh, bikin buku, bantai peringatan, seminar, simposium di mana-mana. Ada orang yang mengatakan masyarakat kita ini masyarakat slogan. Jadi kalau slogan, jargon, simposium, seminar, ya ada gunanya sih, tapi terlalu. Kalau Anda mencintai bangsa ini, masyarakat ini, dalam rangka 100 tahun kebangkitan nasional, apa Bante? Mengendalikan diri sendiri dari perilaku yang buruk. Koreksi ke dalam, mawas diri ke dalam, mengurangi hal-hal yang buruk-buruk. Kalau Anda cinta, kepada siapa? Pada suami, pada istri, pada anak-anak, pada masyarakat, pada bangsa, pada negara, pada dunia. Karena kalau Anda tidak mengendalikan diri, Anda menghancurkan yang lain. Mustahil. Omong kosong Anda mengatakan aku cinta pada mereka. Oh iya Bante, kan tiap kebaktian saya kalau sembahyang di rumah kan meditasi meta, semoga semua makhluk berbahagia. Alah, slogan saudara, slogan. Selama masih nyeleweng, masih korupsi, masih money oriented, punyanya orang, punyaku, punyamu, punyaku, slogan. Apakah wujud meta cinta kasih? Nggak bisa dilihat Bante cinta kasih. Bisa, saudara. Meta cinta kasih itu bisa dilihat. Wujud cinta kasih adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya sendiri. Itu wujudnya cinta kasih. Karena kalau orang tidak punya cinta kasih, dia tidak peduli dengan pengendalian diri. Dia melakukan apa yang dia mau. Ada yang lebih pintar, Bante. Itu kalau cinta kasih pada orang lain. Lah kalau orang cinta pada dirinya sendiri bagaimana Bante? Apakah juga perlu mengendalikan diri? Saya menjawab, kalau Anda cinta pada diri Anda sendiri saja, lebih-lebih lagi Anda harus mengendalikan diri. Lah nek tidak bagaimana? Coba saja. Anda kepingin makan apa saja, minum minuman keras apa saja, aku hanya cinta pada diriku sendiri. Anda akan cepat mati. Anda akan menderita, Anda akan sakit, Anda akan sengsara. Kalau Anda cinta pada diri Anda sendiri, aku tidak cinta pada yang lain, aku hanya cinta pada diriku sendiri, tok. Lebih-lebih lagi, Anda harus mengendalikan diri. Karena kalau Anda tidak mengendalikan diri, perilaku Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Senang toh?